Shalom. Dan hari ini saya ingin akan memberitakan mengenai firman, mengenai kelanjutan daripada bulan kemarin. Kelanjutan dari bulan kemarin yaitu dari kitab Hagai. Minggu lalu Bapak Gembala sudah berkhotbah mengenai kitab Hagai. Dan hari ini saya akan melanjutkan khotbah mengenai kitab Sakaria. Kitab Sakaria ini cukup panjang, ada 14 pasal. Kalau Hagai, Joel, kemarin Amos itu sedikit-sedikit ya. Ini agak panjang, jadi makanya di sini adalah seri 1 karena agak panjang. Dan di sini kitab Sakaria juga banyak diberitakan mengalami penglihatan juga daripada Tuhan. Yuk mari kita lanjutkan aja, waktunya udah 1 jam saja. Udah cepat. Yuk lanjut, kita mulai. Oke, kita belajar siapa itu Sakaria. Sakaria itu artinya adalah Tuhan mengingat. Sakaria itu adalah seorang nabi dan imam. Nabi Sakaria adalah putra Berekia dan cucu Edo. Berasal dari suku Lewi dan setelah pembuangan di Babel ia melayani di Yerusalem sebagai imam dan nabi. Jadi Sakaria itu lahir daripada Berekia, yaitu Berekia itu lahir di pembuangan di Babel. Kalau kita flashback lagi, kita ingat bahwa bangsa Yehuda, Israel itu sudah ditawan oleh Babylon. Siapa yang ingat Raja Nebukadnezar? Patung. Kemudian yang ingat patungnya, kemudian Sadrak, Mesak, Abednego dimasukin ke tungku api. Siapa yang ingat Daniel masuk ke gua singa? Itu ceritanya Yehuda bangsa Israel, bangsa Yehuda ditawan oleh Nebukadnezar selama 70 tahun. Dan Tuhan berjanji setelah 70 tahun kamu ditawan, bangsa Yehuda dikembalikan kembali ke Israel. Nah ini Nabi Sakaria ini pelayanannya setelah Daniel. Jadi Daniel itu waktu Daniel melayani di sana, dia ada di 2 dinasti. Dinasti Nebukadnezar dan dinasti Darius. Sedangkan Sakaria di dinasti Darius. Jadi setelah Daniel mati, dia melanjutkan ya. Kita lihat bahwa jadi ayahnya Sakaria ini mati di pembuangan. Pada saat Yehuda ditawan oleh Nebukadnezar 70 tahun, itu bapaknya mati di sana. Bapaknya Sakaria mati di sana, kemudian dipelihara oleh grandfather. Grandfather itu apa? Kakeknya yang memelihara dia. Sakaria itu rekan satu zaman yang lebih muda daripada Hagai. Hagai yang kemarin Bapak bilang, Hagai itu melayani 2 bulan, baru Tuhan memilih Sakaria untuk menggantikan pelayanan Hagai. Ya, keduanya menjadi nabi yang menggugah orang Yahudi di Yehuda dan Yerusalem untuk melanjutkan pembangunan kembali bait suci. Kenapa bait suci dilanjutkan? Karena bait suci sudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Ingat Raja Nebukadnezar, Babylon menghancurkan bait suci dan membawa semua emas-emasnya bait suci dan membangun istananya sendiri. Sehingga bait suci habis. Saat itu kemudian di masa Hagai dan di masa Esra juga, di masa ini disuruh membangun lagi bait suci supaya ada penyembahan kepada Tuhan. Karena pada saat itu penyembahnya kepada patung-patung, kepada dewa-dewa lain. Tuhan bilang, kuil-kuil dewa-dewa banyak, kuilku mana kok nggak ada? Karena udah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan semua raja-raja Babylon, raja Asyur, raja musuh-musuh punya kuil-kuil dewa sendiri. Sedangkan Yehuda, Israel tidak punya
tabernakel penyembahan. Maka dia memerintahkan Nabi Hagai, Nabi Sakaria, Esra untuk membangun kembali bait suci yang dirobohkan. Saat itu mereka tidak mau membangun karena begitu dia habis dari pembuangan dikembalikan ke Yehuda. Yehuda begitu hancur, lihat puing, aduh kok puing-puing semua. Ada yang malas pulang. Aku enggak mau pulang, aku mendingan di pembuangan saja. Tetapi ada yang mau pulang. Yang mau pulang sekitar 50.000 orang. Yang lain enggak mau pulang. Yang 50.000 pulang itu bilang, ayo kamu bangun bait Allah supaya ada penyembahan kepada Tuhan. Makanya di kitab Nabi Hagai kemarin begitu pembangunan dipersulit, mereka membangun rumah sendiri. Begitu rumah sendiri sudah jadi tetapi pembangunan tidak kunjung-kunjung dilakukan. Akhirnya Tuhan bilang, ayo kenapa rumahmu jadi bagus, kenapa rumahku tetap reruntuhan. Ingatlah aku kalau engkau mulai meletakkan batu pertama, maka aku akan memberkati kamu. Karena orang begitu pulang dari pembuangan, lihat negaranya dihancurkan, mereka sibuk sendiri-sendiri membangun rumahnya, membangun bisnisnya, lupa membangun kuil. Dan 2 bulan setelah Hagai memberikan pesan, Tuhan memilih Sakaria untuk melanjutkan pesannya. Dan kita lihat bahwa melanjutkan pembangunan kembali bait suci, keduanya menjadi nabi, Hagai dan Sakaria menjadi nabi yang menggugah orang Yahudi di Yehuda dan Yerusalem untuk melanjutkan kembali bait suci pada zaman Gubernur Zerubabel. Saat itu tidak punya raja. Kenapa tidak punya raja? Kan kalau negaranya dihancurkan sama ditawan sama orang, rajanya pasti dibunuh. Dan saat itu yang ada adalah bupati atau gubernur Zerubabel. Dan saat itu kepala pemimpin Yehuda bukan raja tapi gubernur. Karena tidak ada raja saat itu. Yaitu gubernur Zerubabel dan imam besar Yehuda melanjutkan pembangunan bait suci pada gubernur Zerubabel dan imam besar Yosua saat itu. Akibat pelayanan Sakaria dan Hagai, pembangunan bait suci kedua diselesaikan dan ditabiskan tahun 516. Bait suci yang pertama oleh Salomo, bait suci yang kedua di masa ini dilanjutkan, ya. Yang ketiga nanti yang akan dirobohkan pada zaman Yesus, ya. Semua nubuat Sakaria terjadi di Yerusalem untuk 50 orang Yahudi buangan yang kembali. Setelah ditawan di Babel 70 tahun dikembalikan ke negerinya dan 50.000 yang kembali diminta untuk membangun bait Allah. Karena semua dewa punya kuil, punya penyembahan, tetapi Allah Yahweh tidak ada kuilnya, ya. Karena itu mereka mendorong semua umat Yahudi untuk membuat kuil supaya ada mezbah supaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka, ya. Nah, menurut perjanjian baru pada akhirnya Sakaria dibunuh. Ini nabi kasihan loh, dibunuh sendiri di bait suci yang dibangun. Jadi menurut perjanjian baru pada akhirnya Sakaria itu dibunuh di bait suci di antara tempat kudus dan di mezbah oleh pemimpin bait suci yang bermusuhan. Jadi Hagai mengundang Yehuda untuk membuat bait suci. 2 bulan kemudian kemudian Sakaria dalam pembangunan sudah 2 tahun itu sudah dibangun dan dia dibunuh oleh pemimpin bait suci di tempat itu. Pemimpin bait suci itu apa? Ahli-ahli Taurat. Musuh karena musuh orang-orang pilihan Tuhan adalah ahli-ahli Taurat. Ternyata dari dulu musuhnya Tuhan adalah ahli-ahli Taurat. Tuhan juga dibunuh oleh ahli Taurat, ya. Jadi di sini ceritanya Sakaria melakukan pembangunan bait suci, kemudian dia dibunuh di bait suci itu oleh pemimpin bait suci. Kita lihat kenapa kok dibunuh? Karena ini satu kata Sakaria. Maka berbicaralah ia, ini firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan rohku, kata firman Tuhan. Jadi ada pertentangan antara Sakaria dengan pemimpin bait suci. Pemimpin ahli Taurat di sana, pemimpin agama di Yehuda. Kenapa pertentangan? Sakaria menekankan bahwa yang penting adalah urapan lawatan daripada Roh Kudus. Setiap pekerjaan Tuhan harus dimulai dengan Roh Kudus. Tidak bisa tidak tanpa Roh Kudus. Tetapi pemuka-pemuka agama saat itu mementingkan ritual, mementingkan tradisi, mementingkan ya liturgi, tradisi, ritual. Jadi mereka bertentangan pendapat dengan Sakaria dan Sakaria dibunuh di mezbah, di bait suci yang dia bangun. Kita lihat lagi. Banyak yang dibunuh pada saat pembangunan bait suci, ya. Kemudian kita lihat ayatnya, ini ada lagi Sakaria dari anak yang lain. Saya menunjukkan bagaimana seorang yang dipilih Tuhan di dalam pimpinan daripada Roh Kudus itu banyak musuhnya yo. Jangan dikira hidupnya enak. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau ikut aku, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib. Bahkan rela mati bagi aku. Siapa yang mengasihi dirinya, engkau tidak layak untuk mengasihi nyawanya, engkau tidak layak untuk aku. Tapi barang siapa yang tidak menyayangi nyawanya sendiri, baru dia akan mendapatkan tempat yang tertinggi di surga. Jadi ternyata saya lihat ini, ikut Tuhan tuh jangan dikira gampang. Wah, kok lihat pendeta-pendeta naiknya Mercy, dikawal sana sini. Oh, itu bukan pendeta yang benar-benar hidup di dalam pimpinan Tuhan. Pendeta yang hidup di dalam Tuhan itu benar-benar menyalipkan keinginan dunia, keinginan daging. Seperti Sakaria ini. Kita lihat ayatnya ya. Ini Sakaria yang lain. Sakaria yang lain yang ceritanya mirip, peristiwanya sama dengan Sakaria ini. Mirip ceritanya sama. Dia dibunuh juga di mezbah Tuhan. Di bait Allah dia bunuh. Kita lihat ayatnya. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi banyak nabi-nabi yang melenceng. Zaman sekarang juga banyak pendeta-pendeta, pastor-pastor, pemuka-pemuka agama, pemimpin agama yang hidupnya tidak sesuai dengan firman. Itu Tuhan akan mengirim orang yang penuh dengan Roh Kudus untuk menegur mereka. Sekarang orang kalau ditegur senang enggak? Enggak senang. Ini lihat nih. Namun Tuhan mengutus nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Lalu Roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yoyada. Ini Sakaria lain. Tadi Berekia, tadi yang saya ceritakan di sini Sakaria anak Imam Berekia. Ini anak Imam Yoyada. Sama-sama anak imam, sama-sama nabi Tuhan, tapi cerita hidupnya tragisnya sama. Lihat nih, ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan kepada dia dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di mana? Pelataran rumah Tuhan. Bayangkan bait Allah dibuat tempat pembunuhan nabi-nabi Tuhan. Itu yang terjadi pada Sakaria anak bin Yoyada dan Sakaria yang akan saya jelaskan di sini, anak Berekia. Dia disuruh membangun bait Allah dan dibunuh sendiri di bait Allah yang dia bangun oleh pemuka agama. Ya, kita lihat. Kemudian kita lihat ayatnya. Matius 23 ayat 24, 34, 35. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepada kamu nabi-nabi, orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh. Makanya kenapa? Kita mikir kenapa ya kok Tuhan tidak diselamatkan ya? Barusan aku baca kemarin, kok Tuhan tidak menyelamatkan ya? Kenapa Tuhan kok izinkan terjadi dibunuh? Ternyata semua sudah dinubuatkan. Kita lihat di ayat Matius. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang bijaksana,
ahli dan ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yesus juga disalibkan oleh ahli Taurat, oleh pemuka agama. Dan yang lain kamu sesah di rumah ibadahmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat pertumpahan darah yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang yang benar sampai kepada Sakaria anak Berekia, yang telah kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Jadi Yesus ini Matius ya. Jadi di perjanjian baru diceritakan Yesus bahwa anak Sakaria ini dibunuh di bait Allah yang dia bangun sendiri. Kemudian ayat 37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang telah diutus kepadamu. Jadi Yerusalem itu negara kota yang sangat jahat sekali. Nabi disuruh bertobat tapi selalu dibunuh di situ. Ya. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Ini kenapa? Ingat Yesus pada waktu mau melayani, mengabarkan Injil, aku harus kembali ke Yerusalem. Kenapa? Sudah saatnya aku dibunuh. Tuhan pun sudah tahu bahwa saatnya dia dibunuh di dalam Yerusalem. Jadi apa yang terjadi di dalam hidup seorang utusan Tuhan, anak-anak Tuhan pun semua ada di dalam mata Tuhan. Tuhan izinkan terjadi, yes. Tetapi ada upah yang Tuhan yang ada di sana, ya. Kita lihat bahwa Yesus pun berkeliling-keliling, dia harus kembali ke Yerusalem. Pada saatnya Yesus siap dibunuh, menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya dibunuh oleh pemuka agama dan rakyat. Ya, kita lihat bagaimana mereka dibunuh, orang-orang dibunuh di altar mezbah karena menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan firman Tuhan, menegakkan kuasa Roh Kudus, tetapi mereka tidak mau mendengar. Dan akhirnya apa kata Tuhan? Wahyu 6 ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi dihitung sama Tuhan berapa yang dibunuh sampai habis. Setelah jumlahnya tepat, judgment Tuhan akan datang. Ya, ini saya ceritain apa yang terjadi dengan dengan yang namanya Sakaria. Yuk, kemudian lanjut. Nah, kita lihat bahwa Sakaria 1 ayat 1-6, dalam bulan yang ke-8, tahun kedua zaman Darius. Zaman Darius itu zamannya Daniel di kandang singa, ya. Jadi ini setelah Daniel. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu, sebab katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kembalilah kepadaku, firman Tuhan, maka aku akan kembali kepadamu. Jadi banyak orang itu meninggalkan Tuhan dengan menyembah allah-allah lain. Jadi Tuhan bilang, kembalilah kepadaku. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi dahulu telah menyerukan, beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk, dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Sudah mati toh? Para nabi apakah mereka hidup? Tetapi firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, kepada hambaku para nabi, bukankah telah sampai ke nenek moyangmu? Maka bertobatlah sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita. Hendaknya ia mengambil tindakan terhadap kita. Karena banyak mereka yang menyembah berhala, sehingga Tuhan minta mereka kembali lagi kepada Tuhan dan membangun mezbah supaya mereka beribadah kepada Allah yang benar, bukan Allah-Allah dewa-dewa lain.
Ya, jadi ini adalah ajakan daripada Tuhan untuk bertobat lewat Sakaria untuk seluruh orang Yehuda untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Yuk kita lanjut. Lah, pada saat itu si Sakaria dikasih penglihatan sama Tuhan. Ada 8 mimpi. Kalau Daniel juga dikasih mimpi. Patung Nebukadnezar, ya toh? Ini juga dikasih mimpi. Jadi Tuhan sering berbicara kepada nabi-nabi, orang pilihannya lewat mimpi. Dia juga berbicara lewat mimpi. Ada 5 penglihatan yang diberikan kepada 8 penglihatan pada Sakaria. 5 penglihatan menyampaikan pengharapan dan penghiburan. Ketiga penglihatan mencakup penghukuman. Dan penglihatan yang lengkap yang keempat berisi pandangan tentang Mesias. Jadi di dalam kitab Sakaria ini, kitab Sakaria itu adalah kitab kedua terakhir di Perjanjian Lama. Kitab Sakaria itu menubuatkan tentang Yesus, kedatangan Yesus pertama kali dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan pertama sebagai Mesias yang menyelamatkan, yang masuk ke dalam Yerusalem, dan kedatangan kedua sebagai Raja yang akan memerintah Yerusalem. Ini adalah satu-satunya kitab yang menubuatkan kedatangan Yesus pertama kali dan kedatangan yang 2 kali. Adalah di ayat 9 sampai 14. Kemudian kita lihat apa yang terjadi dalam penglihatan. Saya begitu lihat kitab Pengundang Kuda, wah ini masuknya kitab Wahyu. Dan benar kitab Wahyu. Jadi semua yang terjadi di dalam Alkitab itu larinya ke akhir zaman. Semua diambil benang merahnya, larinya ke end of the world, akhir zaman. Ya, saya kalau lihat, waduh ini kuda merah, kuda ini pasti kitab Wahyu. Benar kitab Wahyu. Ya, saya lihat kemarin wah kitab Wahyu. Begitu saya gali-gali larinya ke akhir zaman. Jadi dari Alkitab, dari Alkitab kita Perjanjian Lama sampai akhir Perjanjian Lama, itu selalu ada benang merahnya masuknya ke kitab Wahyu. Sudah mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dinubuatkan dan harus terjadi. Ya, kita lihat bagaimana di sini kita lihat bagaimana penglihatan tentang para penunggang kuda. Kita lihat ayatnya, pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11 itulah bulan Sebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria. Berekia, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon murat yang di dalam jurang, belakangnya ada kuda-kuda yang merah, merah jambu dan ada yang putih. Lalu aku bertanya, apakah arti semuanya ini tuanku? Dan malaikat berbicara dengan aku menjawab, aku akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon murat itu mulai berbicara, mereka semua adalah orang yang diutus Tuhan untuk menjelajah bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan berdiri di atas pohon murat, katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Jadi ini adalah kuda merah ini bukan seperti kuda yang ada di kitab Revelation. Kalau kuda yang ada di kitab Wahyu itu adalah kuda judgment. Judgment itu apa? Penghukuman. Penghukuman. Tapi ini kuda tidak pakai senjata, bukan. Pakai senjata tidak. Tidak pakai senjata, tidak pakai apa. Dia hanya patrol, tahu patrol. Patrol itu berkeliling. Kuda yang dilihat Sakaria ini adalah kuda keliling. Kuda kayak satpam. Satpam dari 4 mata angin. Tuhan tuh punya 4 mata angin, utara, timur, barat, selatan. Dan dia skater itu menyerakkan kudanya untuk mengelilingi 4 mata angin itu. Dilihat, kalau ada yang bahaya-bahaya, ada yang perang-perang, kuda itu akan, kalau Tuhan mau daerah ini peace, Tuhan akan membuat daerah itu peace. Peace itu damai.
Kalau Tuhan menghendaki daerah ini war, Tuhan akan membuat daerah itu war. Jadi seluruh dunia di 4 penjuru mata angin itu Tuhan patrol. Tuhan menyuruh kuda itu patrol ke seluruh dunia 4 mata angin. Dan dia bilang, Tuhan, seluruh dunia ini sudah aman. Kecuali 1, daerah Yehuda. Sampai bilang gitu. Kenapa? Tuhan, sampai kapan kamu kasihan sama Yehuda? Kok Yehuda dibuang terus di mana? Di Babylon. Sampai kapan kamu kasihan sama Yehuda? Sampai kapan kamu mengembalikan? Waktu itu dia bilang gitu. Terus Tuhan bilang, ya aku tahu itu hukumanku pada Yehuda. Kenapa? Karena Yehuda sering menyembah berhala terus sama aku. Itu hukumanku kepada Yehuda, kepada Israel, karena Israel sering menolak aku, Israel sering melawan aku, jadi aku hukum Israel Yehuda 70 tahun dalam pengasingan. Tapi Tuhan, sudah 70 tahun Tuhan, kasihan dia diangkat. Iya. Tuhan bilang dengan penuh kasih, iya, aku sudah tahu waktuku untuk menghukum Yehuda 70 tahun sudah selesai, sudah saatnya aku mengangkat. Jadi saat itu Tuhan ngasih peace ke seluruh dunia untuk memberi kedamaian kepada seluruh dunia dan mulai restorasi itu memulihkan keadaan Yehuda karena hukumannya sudah berakhir. Makanya kalau kita lagi dalam dihukum kita harusnya introspeksi diri. Tuhan, apa salahku? Cepet balik. Kalau balik Tuhan kan kasihan. Jangan, kalau tidak balik nanti kan kamu akan dihukum. Seperti Israel tuh bolak-balik menghadapi penghukuman Tuhan. Kenapa? Karena kasihnya sama Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat ya. Kita lihat, jadi ini adalah kuda patrol di 4 penjuru angin yang untuk melihat apakah seluruh bumi aman. Dan dia selalu lapor sama Tuhan. Jadi kita tuh ternyata ada 4 kuda yang mengelilingi dunia ini. Tuhan mau apa? Mau perang. Tuhan akan kirimkan kuda merah. Kuda merah ini perang loh. Makanya dia diutus kuda merah untuk melihat apakah ada yang bergejolak saat itu, ya. Dan dia bilang, Tuhan, seluruh bumi tenang dan aman. Oke, kata Tuhan. Yuk kita lanjut. Berbicaralah malaikat Tuhan, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi tadi saya bilang engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota yang telah 70 tahun kau murkai. Yang kau murkai karena dihukum sama Tuhan. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku, Tuhan menjawab dengan kata yang ramah. Berkatalah kepadaku malaikat, serukan kepada ini firman Tuhan semesta, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman. Karena kenapa? Pada saat mereka aman, pada saat mereka enak-enak, hidup enak, mereka lupa Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai pada saat kita di zona nyaman, kita lupa berdoa, kita lupa Tuhan. Jadi Tuhan lihat pada saat mereka aman, mereka malah tidak peduli sama aku. Pada saat mereka susah, mereka baru mencari aku. Kalau mereka kurang makanan, mereka mencari aku. Mereka kurang duit, mereka mencari aku. Mereka lagi tongpas, mereka cari aku. Tapi mereka lagi seneng, mereka meninggalkan aku. Ya, jangan sampai ini juga Tuhan melihat. Berkatalah mereka, sangat besar usahaku terhadap bangsa yang merasa dirinya aman. Dan sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Jadi kita tahu bahwa bangsa Persia itu akhirnya menghancurkan Babylon dan kemudian bangsa Yehuda ada yang kembali ke rumahnya, ke tempat tinggalnya sendiri. Setelah dia ditawan oleh Nebukadnezar, Babylon, Tuhan menggerakkan bangsa Persia untuk menghancurkan Babylon dan bangsa Yehuda ada yang kembali ke daerahnya, ya. Tapi kejahatan bangsa Persia besar, merampas, menjarah. Kalau perang kan menjarah, merampas, membunuh, akhirnya malah menimbulkan kejahatan. Dan bangsa Persia dihukum enggak sama Tuhan? Dihukum juga.
Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku akan kembali kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan di sana, demikianlah firman Tuhan, semesta alam dan tali pengukur akan direntangkan lagi di Yerusalem. Tali pengukur itu untuk mengukur bait Allah, ya, untuk mengukur bait Allah kembali. Serukan ini, beginilah firman Tuhan, kota-kotaku akan berlimpah pula dengan kebajikan. Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem. Jadi Tuhan, jangan khawatir, Yerusalem, aku akan memilih Yerusalem menjadi kota kesayanganku. Aku akan membuat bait Allahku, aku akan tinggal di Yerusalem dan memilih Yerusalem. Jadi Tuhan tetap, jangan khawatir tentang Yehuda. Aku tetap mengasihi dia. Tak pulih setelah 70 tahun Tuhan memulihkan keadaan Yehuda. Ya, bahkan akan mendirikan bait Allah di sana. Sekarang Tuhan ngasih pengukur. Yuk ukurlah, aku akan tinggal di antara umatku di Yehuda, katanya Tuhan. Yuk kemudian lanjut. Yang kedua, setelah dipatrol, kasih patrol. Penglihatan kedua adalah 4 tanduk dan 4 tukang besi. Itu penglihatan Sakaria kedua, 4 tanduk, 4 tukang besi. Aku melayangkan mataku dan melihat 4 tanduk. Lalu aku berkata kepada malaikat berbicara dengan aku, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab bahwa inilah tanduk-tanduk yang telah menyerakkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Tanduk itu adalah musuh-musuh atau kerajaan-kerajaan yang menghancurkan Israel, yang menjadi musuh Israel. Ingat, saya pernah berkhotbah di Daniel. Tanduknya, ya, tanduk-tanduk. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku berkata, orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk. Tukang besi itu tanduknya lebih gede, lebih empire. Empire itu lebih kerajaan besar daripada kuasanya, kekuatannya lebih besar dari tanduk itu. Makanya disebut tukang besi, tukang pukul. 4 tukang besi itu adalah tanduk-tanduk yang menyerakkan Yehuda sehingga tidak berani mengangkat gembalanya. Jadi Tuhan menggerakkan 4 tanduk untuk melawan Israel dan menggerakkan 4 tukang besi yang lebih kingdom negara yang lebih besar kuasanya untuk menghancurkan tanduk tadi. Jadi istilahnya Tuhan menggerakkan 4 kingdom kerajaan besar, 4 kerajaan kecil untuk menghancurkan yang 4 untuk menghancurkan Israel, yang 4 untuk menghancurkan yang tadi, tanduk-tanduk tadi. Ya, ini persis banget, lihat, ya ampun. Jadi apa yang sudah dinubuatkan di Nabi Daniel diulangi lagi di Sakaria. Ingat saya bilang tanduk pertama apa? Mesir. Israel jajah oleh Mesir. Israel dijajah oleh Assyria. Israel dijajah oleh Babylon. Israel dijajah oleh Persia. 4 tanduk. 4 tanduk itu apa? Mesir. Israel dijajah oleh di dalam penjajahan Mesir. Kemudian di dalam penjajahan Assyria, di dalam penjajahan Babylon, di dalam penjajahan Persia. Kemudian Tuhan mengirimkan lagi 4 tukang besi. Tukang besi itu adalah tanduk lagi yang lebih besar, yang kuasanya lebih besar. Kemudian untuk menghancurkan yang menjajah Israel. Persis seperti apa yang sudah saya ceritakan di kitab Daniel. Diulangi lagi di Sakaria. Berarti nubuat ini harus terjadi. Kalau yang namanya nubuat, profesi, itu selalu berulang-ulang untuk menunjukkan keakuratannya yang terjadi di masa depan. Ya, jadi kita tahu. Dan kemudian ini apa? Batu yang dari gunung itu menghancurkan semua tanduk-tanduk ini. Kerajaan-kerajaan dunia. Batu itu apa? Tanda dari Messianic Kingdom. Messianic Kingdom adalah kerajaan Allah yang nantinya pada saat Yesus datang 8 kerajaan itu akan dihancurkan sama Tuhan. Tanduk-tanduk itu akan dihancurkan sama Tuhan. Ya,
4 tanduk kecil, 4 tukang besi nanti akan hancur semua, dihentikan oleh kerajaan Tuhan. Jadi kita lihat ini, saya lihat kalau namanya tukang besi itu adalah fobis. Yang saya bicara beruang yang itu, kemudian binatang yang besar, ini leopard yang 3 itu dengan pakai wing. Ingat yang di kitab Daniel itu dibilangkan lagi di kitab Sakaria, tetapi dengan sebutan 4 tukang besi. Ya, jadi persis banget sama yang di kitab Daniel. Yuk kita lanjut. Nah, kita lihat bagaimana berapa negara-negara yang melawan Israel. Egypt, Assyria, Babylon, Persia, Greece, Rome, Islamic Caliphate, dan nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti adalah sekarang the new world order, kerajaan antikris. Ya, ada 4 tukang besi nanti yang akan melawan Israel. 1, 4 tanduk, Egypt, Assyria, Babylon, Persia, Mesir, Turki, Irak, Iran, kemudian Yunani, kemudian Rome, Islamic Caliphate, dan kemudian nanti Antichrist, New World Order yang ke-8. Jadi 4 tanduk, 4 tukang besi. Kenapa disebut tukang besi? Empire besar kekuasaannya. Ya, persis banget yang diceritakan di kitab Daniel. Kita lihat sambungannya Sakaria dengan kitab Wahyu. Yang penting di sini ialah akal mengandung hikmat. 7 kepala adalah 7 gunung, 7 pemerintahan, 7 raja. Di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh. Yang satu ada, yang lain belum datang. Jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pertama dan sekarang tidak ada lagi, ia sendiri adalah raja ke-8. Itu nanti untuk next kingdom. Yang ke-8 belum masuk. Dan ke-10 tanduk yang kau lihat adalah 10 raja. Jadi kita tahu tanduk-tanduk itu melambangkan raja atau orang-orang yang melawan Israel. Yuk lanjut. Ini. Kemudian tadi penglihatan pertama adalah patrol, penglihatan kedua adalah tanduk yang melawan Israel, dan penglihatan ketiga adalah tali ukuran. Apa yang dimaksudkan Tuhan tali ukuran adalah untuk membangun bait Allah. Kita lihat perintah untuk membangun bait Allah. Tadi di Hagai kamu harus membangun bait Allah. Sakaria bilang setelah Hagai 2 bulan pelayanan dilanjutkan Sakaria untuk mempengaruhi orang, ayo terus membangun, jangan khawatir, memberi pengaruh untuk membangun. Yuk kita lihat. Sakaria, aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang dan memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau pergi? Maka ia menjawab, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Lalu sementara malaikat berbicara dengan aku, maju di depan, seorang malaikat mendekatinya. Berarti Tuhan minta kamu pergi ke Yerusalem, minta ambil tali pengukur untuk mengukur Yerusalem, untuk membuat bait Allah untuk penyembahan bagi Tuhan. Ya, kita lanjut. Yuk lanjut. Nah, kita lihat bait Allah pertama oleh Salomo, betul? Bait Allah pertama dibangun oleh Salomo, kemudian dihancurkan oleh Babylon, Nebukadnezar. Makanya kemudian Tuhan meminta Ezra untuk membangun kembali bait Allah, meminta Hagai, meminta Hagai dan meminta Yeremia, juga meminta Sakaria untuk membangun kembali bait Allah. Ya, kemudian bait Allah kemudian nanti dihancurkan enggak bait Allah? Dihancurkan lagi zaman Yesus. Setelah Yesus dihancurkan oleh Romawi, Kaisar Titus. Kemudian ini bait Allah ketiga yang sekarang lagi dibangun. Bait Allah ketiga yang dibangun. Nanti bait Allah keempat akan dibangun oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri yang akan membangun bait Allah keempat.
Yang sekarang ini, bait Allah ketiga, ini bait Allah zaman Sakaria itu sudah dihancurkan ini. Yang kedua ini sudah dihancurkan. Pada zaman Romawi, oleh Romawi setelah Yesus, ya. Jadi kita lihat ayatnya, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah muridnya menunjuk kepada bangunan bait Allah. Kamu melihat semuanya itu, aku berkata sesungguhnya tidak ada satupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ini bait Allah yang Sakaria bangun. Kenapa? Karena orang-orang di dalamnya sudah bukan lagi melayani dengan pimpinan Roh Kudus, tetapi pakai tradisi, dan banyak pembunuhan terjadi di bait Allah. Jadi bait Allah yang Yesus katakan itu adalah bait Allah peninggalan Sakaria. Di mana Sakaria dibunuh di situ. Banyak nabi-nabi yang dibunuh di situ. Jadi Tuhan bilang apa? Bangunan bait Allah ini sesungguhnya tidak akan satupun dibiarkan tembok di atas bangunan. Semuanya akan diruntuhkan. Tuhan sejak bait Allah kedua, Tuhan sudah memindahkan bait Allah yang tadinya bangunan ke dalam hati manusia. Tubuhmu adalah bait Allah. Kenapa? Karena bait Allah sudah terkontaminasi. Pemimpin-pemimpinnya sudah tidak benar semua. Sudah jadi hamba uang, sudah jadi tempat berdagang bait Allah, tempat jual beli, ada yang jual beli pengampunan, ada yang jual beli barang-barang, harus membayar, semuanya sudah bukan lagi penyembahan kepada Tuhan. Jadi Tuhan memindahkan pada saat Yesus memindahkan bait Allah yang tadinya bangunan menjadi bait Allah spiritual dengan Roh Kudus di dalamnya, itu adalah bait Allah. Makanya Tuhan bilang, setelah Yesus keluar dari bait Allah, dia pergi. Dia berkata menunjuk kepada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Sakaria. Ia berkata kepadamu, kamu melihat semuanya, aku berkata sesungguhnya tidak ada satupun batu di sini dibiarkan tergeletak. Semuanya akan diruntuhkan. Kamu sudah mendengar orang berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia. Dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yaitu bukan buatan tangan, yaitu hati kita. Tuhan sudah memindahkan tempat tinggalnya, the dwelling place, tempat tinggal dia yang di bait Allah menjadi di dalam hati manusia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai sungguh-sungguh, menerima Roh Kudus, hidupnya adalah bait Allah. Bukan lagi bangunan atau gedung, ya. Kemudian terus larinya ke Wahyu. Kita lihat di Wahyu. Kemudian diberikan kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak kota suci 42 lamanya. Jadi nanti bakalnya bait Allah yang sekarang akan dibangun di pelataran. Ini berarti bait Allah keberapa ini? 3 toh? Esra itu Sakaria bait Allah kedua. Di Wahyu ini sudah di zamannya Antikris ini. Ini zamannya 2 saksi, berarti di zaman Antikris. Dan di Antikris siapa yang bertahta di bait Allah? Setan, bukan Yesus. Yesus tidak akan bertahta di bait Allah buatan manusia. Yesus tidak akan bertahta di bait Allah buatan manusia. Jadi nanti di tempat ini, di tempat pelatarannya akan dibangun bait Allah dan akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Di bait Allah ketiga akan dibangun di pelataran dan yang akan menempati bait Allah itu bukan Tuhan, Yesus kita, tetapi adalah iblis. Dan nanti akan dihancurkan. Bait Allah ketiga nanti juga akan dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Dan tidak tahu lewat apa ya.
Kalau ini masih nubuatan. Mungkin lewat perang, saya kira juga lewat perang bisa. Pasti lewat perang. Dan Tuhan sendiri akan membangun bait Allah yang keempat. Dan dia akan bertahta di sana di Yerusalem. Ya, jadi kita tahu kan bahwa kenapa pentingnya bait Allah, tapi setelah zaman Yesus, Tuhan sudah memindahkan bait Allah karena semua pemuka agama itu hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Yuk kita lanjut. Kita lanjut yuk. Terus yang kemudian diberi perintah, berlarilah katakan kepada ya orang muda di sana. Demikianlah Yerusalem. Yerusalem itu kota yang akan dipakai Tuhan untuk kota pemerintahan Millennium Kingdom, kerajaan 1000 tahun. Berlarilah katakan kepada orang muda yang di sana demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, kata firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Yerusalem itu akan tidak perlu tembok. Yerusalem tidak perlu, kalau kota itu selalu ada tembok perbentengan supaya musuh masuk datang takut, selalu ada tentara-tentara. Tuhan bilang nanti pada saat kerajaanku Yerusalem tidak perlu tembok. Orang yang di situ sinless, tidak ada dosa. Dan aku yang akan menjadi tembok. Bayangkan Tuhan yang akan menjadi temboknya. Siapa yang berani melawan Tuhan? Bahkan the town without wall. Kota tidak ada tembok. Karena temboknya adalah hadirat Tuhan sendiri. Kita lihat, ayo larilah dari tanah utara. Tanah utara itu tanah Babel. Babel itu adalah tanah persembahan penyembahan berhala. Babel itu adalah penyembahan berhala. Tanah utara north itu adalah tempat setan-setan, tempat iblis-iblis, dewa-dewa dunia itu kumpulnya di tanah utara. Larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan, sebab ke arah 4 mata angin aku telah menyerahkan kamu. Sebab ke arah ke 4 angin itu aku sudah menyerahkan bangsa Yehuda, sudah diserakkan ke seluruh dunia. Tetapi dia harus keluar dari tanah utara. Kemudian firman Tuhan, luputkan dirimu ke Sion penduduk Babel. Luputkan dirimu ke Sion, hei penduduk Babel. Jadi orang-orang yang dari Babylon suruh keluar dari Babel. Kenapa? Suruh pindah ke Yehuda, ke Yerusalem. Kenapa? Karena sebentar lagi penghukuman Tuhan datang ke Babel. Jadi kita tidak boleh iri sama orang jahat. Kita kalau lihat Tuhan, Pak, saya tuh ikut Tuhan. Saya sembahyang terus, tapi kok hidup saya menderita terus. Itu loh Pak, orang gak kenal Tuhan. Hidupnya enak, kaya raya, seneng-seneng, kayaknya mewah-mewahan, korupsi, tapi kok hidupnya enak. Kok kita yang ikut Tuhan, kita susah terus. Jangan gitu ya. Jadi Tuhan itu menyimpan segala yang jadi satu tempat hingga pada waktunya nanti dihancurkan itu semua. Justru makanya dia bilang keluarlah dari Babel, keluarlah dari utara. Kue lari harus keluar dari utara dan masuk kepada Yerusalem. Karena orang yang jahat dikumpulkan Tuhan di utara dan akan dihancurkan dengan api. Biasanya dengan api. Yuk kemudian kita lihat nih. Kita melihat Tuhan tuh kubu pertahananku, gunung batuku, kota bentengku. Jadi Yerusalem tidak perlu tembok. Kita lihat bagaimana kita lihat di Revelation. Larinya ke Wahyu lagi. Keluarlah dari tanah utara. Larinya ke Wahyu. Wahyu 17. Keluarlah dari mereka people, orang-orang. Keluarlah dari Babel. Kenapa? Karena sebentar lagi Babel akan aku hancurkan. Apa kata Tuhan pada Lot? Sodom Gomora, keluarlah dari kota Sodom. Lot, kamu keluar dari kota Sodom. Karena kejahatannya sudah memuncak, aku mengeluarkan orang-orang yang benar dari sana, karena Sodom mau tak hancurkan. Tuhan juga berkata kepada itu, keluarlah dari Babel. Itu orang penyembah berhala semua, kue harus keluar. Karena aku mau menghancurkan itu dan aku mau menyelamatkan dia.
Ya, kita lihat bahwa Tuhan sebagai wall, Tuhan sebagai tiang awan, tiang api. Ingat tiang awan, tiang api kita lihat di balik ke Mesir, ya. Kita lihat Tuhan sebagai wall-nya. Ingat pada saat bangsa Mesir, bangsa Israel keluar daripada Mesir, dia dikelilingi oleh tiang awan, tiang api, sampai dengan bangsa Mesir pun tidak bisa melihat dia karena yang menjadi wall-nya, menjadi temboknya adalah Tuhan sendiri. Wow, kita lihat ya bagaimana Tuhan kita dahsyat. Yuk ayatnya kita lihat. Kita lihat bagaimana Tuhan bisa menjadi tembok. Kita lihat. Sungguh-sungguh, tetapi sungguh, aku akan mengeraskan, ini kita baca cerita ini lucu sekali. Tuhan yang mengeraskan bangsa Israel, Tuhan yang membuat Firaun, membuat mengeraskan hati Firaun. Tuhan sendiri yang membuat Firaun mengejar, Tuhan sendiri yang membuat Firaun mengejar bangsa Israel, Tuhan sendiri yang menghancurkan bangsa Israel, bangsa Firaun. Jadi istilahnya semua everything tuh Tuhan yang punya kuasa. Jadi kalau apapun yang kita lakukan, kita harus berdoa meminta sama Tuhan, karena semua tuh kuasa di bumi, surga, dan semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kuasa hati raja-raja, hati orang itu juga ada di dalam kuasa Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Jadi hati orang Mesir dikeraskan. Sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Tuhan akan menyatakan kemuliaan di depan orang fasik dan menunjukkan kepada mereka bahwa aku inilah Tuhannya orang Israel. Kemudian orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu pindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan lalu berdiri, ya, di belakang mereka. Kemudian tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara Israel. Bayangkan tiang awan di sini orang Mesir, sini orang Israel. Sama-sama gak bisa ngelihat. Sini orang Mesir, sini orang Israel. Ada tiang awan di sini. Mereka gak bisa hubungan, gak bisa ngelihat. Bagaimana Tuhan menjadi tembok di antara mereka. Kemudian demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir, tentara orang Israel. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga mereka tidak dapat mendekati yang lain. Semalam-malaman mereka tidak tahu kalau sebelahnya orang Mesir karena ada tiang awan di tengahnya. Wow, ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Lalu terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kanan kiri mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Tuhan bisa ngasih air aja jadi tembok, dan Tuhan masih tiang awan ini sebagai tembok. Kalau sudah ditutupin satu tiang itu udah enggak bisa lewat. Wow, ya, kita lihat ya. Orang Mesir mengejar menyusul mereka, segala kuda Firaun keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Bayangkan, Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring. Tuhan itu membuat, Tuhan yang tiang api dan tiang awan dia melihat, dan Tuhan membuat roda kereta Firaun miring. Tuhan ia membuat roda keretanya berjalan miring, maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ya, jadi kita tahu bagaimana kalau Tuhan di pihak kita, enggak usah takut.
Bahkan orang Mesir yang banyak perlengkapannya aja dikasih tiang awan nggak bisa kelihatan sebelahnya, padahal sebelahnya. Karena ada tembok, yaitu adalah tiang awan, tiang api. Makanya Tuhan, Yerusalem akan menjadi tempat yang luas, lapang, tidak ada tembok. Karena Tuhan akan menjadi temboknya. Yuk kita lanjut. Sebab demikianlah firman Tuhan semesta alam di dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Siapa yang bisa melawan Israel? Kalau tidak Tuhan izinkan ya, tidak akan bisa. Karena menjamah Tuhan, menjamah Israel, menjamah anak-anak Tuhan, berarti menjamah biji Tuhan. Makanya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan sama Tuhan. Sehingga pada saat ada yang jahat sama kita, Tuhan yang berperang untuk kita. Bukan kita yang membalas. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena akulah yang berhak menuntut pembalasan. Ya, kita lihat, sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Mereka akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-soraklah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang diam di tengah kamu. Jangan khawatir orang Israel, orang Yehuda, aku akan diam di tengah-tengah Yehuda, di tengah-tengah Israel. Aku menjadi Tuhan mereka. Ya. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri pada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku. Ini berkata tentang Millennium Kingdom. Nanti akan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan dan menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan akan diam-diam di tengah. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam mengutus kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus. Dan ia akan memilih Yerusalem. Makanya pemerintahan Tuhan di Millennium Kingdom akan didirikan di Yerusalem. Berdiam dirilah hai segala makhluk, sebab ia bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Ya, jadi nanti kita tahu bahwa nanti akan Yerusalem juga akan turun ke dunia dan Tuhan akan memerintah sebagai raja di dunia ini di Millennium Kingdom. Yuk, kemudian satu ayat lagi kayaknya. Sudah hampir segini. Penglihatan tentang pentabisan imam besar Yosua. Ya, pada saat itu yang memimpin Yehuda adalah Yosua dan gubernur Serubabel. Kita lihat Sakaria 3 ayat 1 sampai 10. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat, sedang iblis berdiri di depan kanannya, sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis, Tuhan kiranya menghadik engkau yang memilih Yerusalem, kiranya menghadik engkau. Bukanlah ia puntung yang telah ditarik dari api. Adapun Yosua itu mengenakan pakaian kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat yang memberikan perintah kepada orang-orang lainnya. Ketanggalkan pakaian yang kotor ini daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu dan aku mengenakan kepadamu pakaian pesta. Taruhlah serban pada kepalanya. Mereka menaruh serban tahir pada kepalanya, mengenakan pakaian kepadanya. Sedangkan malaikat Tuhan berdiri di situ. Jadi kita tahu bahwa saat itu Yosua diminta untuk membangun bait Allah. Dan iblis berkata, kamu tidak layak membangun bait Allah. Kenapa? Karena kamu berdosa. Biasa iblis kan mendakwa. Seperti iblis mendakwa siapa? Ayub. Ayub didakwa ya. Tuhan, iya saja kamu memuji kamu karena kamu semuanya kamu pagari. Nah, ini juga tidak layak Yosua karena Yosua itu berdosa. Tuhan bilang, aku sudah memulihkan dosa Yosua, aku sudah mengampuni dosa Yosua, pakaian Yosua yang kotor sudah aku ganti dengan pakaian yang baru. Jadi dosa Israel, bangsa Israel sudah dibebankan ke Yosua dan Tuhan sudah mengambil pakaian Yosua yang kotor menggantikan dengan pakaian baru.
Ini persis dengan cerita Yosua sebagai pelambang daripada Yesus. Bagaimana Yesus dikorbankan dengan dosa seluruh dunia, dikorbankan ke Yesus. Dan Yesus dilayakkan untuk menjadi raja, untuk menjadi penebus dosa. Ini sama dengan Yosua, ya. Jadi orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dengan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun menunjukkan mereka sebagai persembahan ujukan kepada Tuhan, mengadakan perdamaian dengan mentahirkan. Jadi iblis mendakwa. Jadi ingat ini cerita ini seperti anak yang hilang. Ingat anak yang hilang? Bagaimana saat dia dosa kepada bapaknya, dia kembali kepada bapaknya dan bapaknya mentahirkan. Mentahirkan itu mengampuni, memaafkan dan memberikan anak yang hilang pakaian baru dan memberikan cincin. Itu tanda kelayaan. Jadi di sini Sakaria dikasih penglihatan bahwa Yosua itu sudah ditahirkan, dilayakkan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah, menjadi batu penjuru, menjadi batu pertama, peletakan batu pertama untuk membangun bait Allah, ya. Jadi ini ceritanya. Terus kemudian yuk lanjut. Lalu malaikat Tuhan memberi jaminan kepada Yosua. Beginilah firman Tuhan semesta Allah, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan padamu, maka engkau akan memerintah rumahku, mengurus pelataranku dan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka melayani aku. Dengarkan hai Imam Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, karena kamu merupakan suatu lambang. Sesungguhnya aku mendatangkan hambaku, yaitu sang tunas. Sebab sesungguhnya permata telah diserahkan kepada Yosua. Satu permata bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikian firman Allah, aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari. Pada hari itu firman Tuhan, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Ini bercerita tentang Millennium Kingdom. Jadi bahwa pada saat ini nanti Yosua akan dijadikan tunas. Tunas itu adalah untuk keturunan menuju ke Yesus. Ya, di sini bilang bahwa permata yang 7. Jadi Yosua itu adalah bukan permata. Di sini bahasa Inggrisnya single stone. Yesus adalah batu penjuru yang bermata 7. Kalau kita lihat bermata 7, kita lihat larinya ke arah Wahyu. Wahyu itu adalah di sini, kenapa stone? Karena stone itu adalah peletakan batu. Batu itu adalah dasar pembangunan bait Allah lewat batu. Dan 7 itu adalah Roh Kudus. 7 itu adalah kepenuhan Roh Kudus. Jadi untuk pembangunan bait Allah harus dengan Roh Kudus. Tidak dengan kepandaian manusia, dengan tenaga manusia, tidak bisa. Tuhan bilang pekerjaan Tuhan harus selalu pakai Roh Kudus. Makanya di sini Yosua dipakai Tuhan untuk meletakkan batu pertama dengan 7 mata. 7 mata itu 7 Roh Kudus. Di sini hubungannya dengan Wahyu, di mana Tuhan di sini Tuhan dilambangkan dengan domba yang bermata 7. Bermata 7 itu kesempurnaan. Dengan bermata 7 bertanduk, tanduknya juga 7. Kenapa? Tanduk itu bahwa Tuhan itu akan menjadi raja. Raja penguasa yang sangat besar, yang sangat sempurna. Sampai tanduknya 7. Biasanya raja tanduknya 1. Tapi ini 7. Berarti kekuasaannya tidak tergoncangkan. Dan 7 itu lambang kemahatauan Tuhan. Ya, jadi di sini Tuhan bahwa Yosua itu dijadikan sebagai imam yang akan membangun bait Allah di masa sebelum Yesus, untuk supaya penyembahan datang, untuk penyembahan kepada Tuhan. Dan ini kemudian nanti setelah dia janji bahwa nanti Tuhan sendiri akan membangun bait Allah. Tuhan sendiri akan membangun bait Allah, dan Yehuda, Yerusalem akan menjadi tempat yang tenang, yang enak. Kenapa? Bahkan damai, sejahtera, banyak orang akan datang ke Yerusalem, banyak ternak, banyak orang akan main ke Yerusalem, karena Yerusalem menjadi tempat yang
berlimpah. Berlimpah itu yang prosper. Prosper itu apa ya namanya? Makmur, ya makmur. Makmur, ya. Ini janji Tuhan. Terus coba habis nih. Oke. Penglihatan tentang kandil emas dan pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu dibangunkan kepada seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Lalu berkata, apa yang kamu lihat? Aku melihat sebuah kandil dari emas dan tempat minyaknya di bagian atas. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 sorot pada masing-masing pelita di bawah bagian atasnya. Atasnya pohon zaitun terukir padanya, 1 di sebelah kanan, tempat minyak itu 1 di sebelah kiri. Lalu berbicaralah aku kepada malaikat, berbicara dengan aku, apa artinya semua ini? Lalu berbicaralah malaikat dan berbicara dengan aku, katanya, tidakkah engkau tahu arti semuanya ini? Tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan perkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata Tuhan. Dan kita lihat, jadi Sakaria dikasih penglihatan mengenai 2 olive, pohon olive itu pohon zaitun, 2 pohon zaitun, melambangkan pembangunan bait Allah harus pakai Zerubabel dan harus pakai Yesua, harus orang-orang yang dinointing, orang-orang yang diurapi, yaitu 2 pohon zaitun dan 7 menorah ini adalah melambangkan orang-orangnya, penambangkan 7 Roh Kudus, melambangkan Holy Spirit. Dan Holy Spirit didapat dari minyak untuk menyalakan api dari mana? Dari pohon zaitun. Pohon zaitun itu harus orang-orang yang diurapi dan orang-orang ini harus kepenuhan Roh Kudus. Jadi untuk membangun bait Allah harus orang-orang yang penuhan Roh Kudus. Jadi yang satu orang yang diurapi yaitu Yosua, high priest, imam, dan satu lagi rajanya. Dua-dua yang diurapi itu harus dipenuhi Roh Kudus dari dia mengurapi orang yang di sini. Jadi minyak untuk menyalakan api itu berasal dari dua pohon zaitun itu. Pohon zaitun itu melambangkan satu Zerubabel, rajanya yang saat itu adalah gubernur, dan satu adalah imam Yosua. Ini masuknya ke akhir zaman, ke Wahyu. 2 witness, 2 saksi Allah, yaitu siapa ya? Musa dan siapa? Elia, ya toh? Yang akan nanti membangun bait Allah, yang akan nanti berfungsi untuk memberi anointing di bait Allah yang ketiga. Yang ketiga itu yang di akhir zaman, ya. Itu yang menjadi utusan Allah. Kita lihat. Lalu kemudian dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksi supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 266 lamanya mereka adalah kedua pohon zaitun, kedua kaki dian. Jadi pada masa Sakaria kedua pohon zaitun adalah Zerubabel dan Yosua. Tapi pada masa pembangunan bait ketiga tetap mereka adalah Elia dan Musa atau Elia dan Henok, ya. Oke, untuk itu nanti saya lanjutkan lagi. Ini masih ada penglihatan lain. Habis ini apa coba? Oh, masih lagi. Oke. Ini adalah penglihatan. Ini banyak penglihatan, ini banyak kita lihat lagi. Terus ada scroll, ada kemudian ya ini lihat nih, larinya ke, kita lihat, larinya ke kuda itu mana? Kuda. Yuk. Ya larinya ke, nanti ini penglihatan tentang 4 kereta. Ini larinya ke akhir zaman, bagaimana penghukuman Tuhan dilaksanakan. Tentang tribulasi, kuda merah,
kuda putih, kuda hitam, nanti akan diceritakan di kitab Sakaria. Ini kitabnya agak panjang dan ceritanya tentang penglihatan dan tentang hukuman daripada Tuhan. Nanti kita lanjutkan lagi untuk yang next.